Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda di rumah? Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kelas parenting kita. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dan berbagai sharing yang kita lakukan ya, melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita terus bersemangat untuk meneladani beliau termasuk dalam mengasuh putra-putri kita. Ayah bunda yang dicintai Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang capaian perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Kita sudah bahas tentang kebutuhan menurut Maslow. Kita sudah bahas secara garis besar tentang pembagian otak, tentang kerangka kecerdasan, tentang kesadaran diri baik usia 4-5 maupun 5-6, juga tentang rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan lingkungan baik usia 4-5 tahun maupun 5-6 tahun. Dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang perilaku prososial. Nah, ini lingkup perkembangan sosial emosional anak yang diberikan kepada anak, distimulus kepada anak-anak dari yang kemarin sudah kita bahas. Kita masuk ke perilaku prososial. Untuk usia 4-5 tahun ayah bunda, anak menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Jadi tidak ada masalah ketika misalnya guru-guru menstimulasi anak-anak. Ayo anak-anak, nanti yang mengerjakannya rapi dan selesai lebih dulu sama Bunda Ati, sama Bu Ati diizinkan untuk bermain di luar misalnya. Itu tidak masalah. Atau kayak kemarin kalau Bu Ati itu kan sama Mas Rafaizan ya, tetapi Mas Rafaizan usianya sudah bukan di usia 4-5 tahun tapi 5-6 tahun. Mengajak kompetisi Bu Ati mulai dari naik tangga berjalan, naik tangga yang naik itu yang tempat gelantungan itu udah jaring laba-laba sampai batik ngas-ngasan. Itu luar biasa. Itu perlu distimulasi anak-anak untuk itu. Kalau Mas Rafaizan kemarin reward yang Bu Ati berikan, reward loh ini, Mas Rafa, oke, tantangan diterima, tapi nanti ini ya yang menang berarti nanti itu dia sungguh-sungguh nurut sama Bu Muza. Mau Mas Rafaizan, semangat dia. Reward itu bukan punishment loh, yang Bu Ati beri ini kan iming-imingkan, dan dia mau semangat dia. Nah ini. Kemudian yang kedua, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Maka kalau anak-anak itu banyak bermain dengan anak-anak yang lain, sosialisasinya bagus, dia akan paham, dia akan tahu tentang aturan-aturan yang ada dalam permainan. Dan anak-anak yang seperti ini dengan sendirinya belajar gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau di sekolah mungkin aturan-aturan main itu akan disampaikan oleh gurunya. Tapi dalam permainan-permainan langsung oleh anak-anak yang dengan ide mereka bermain dengan melihat praktek langsung gitu. Kalau anak-anak dulu ada tuh yang suka main bola pakai plastik ya. Itu kan ngegulkan bola pakai wadahnya aqua, kemudian dikasih kertas, kan agak berat tuh, di sepak-sepak mereka sendiri tuh. Nah itu
mereka lakukan, mereka tahu kan aturan mainnya, bagaimana ngegolkan itu termasuk dihitung dan tidak. Lama-lama mereka paham dengan sosialisasi yang mereka lakukan. Kemudian menghargai orang lain. Nah, ini bu guru perlu melatihkan kepada anak-anak dengan memberikan apresiasi yang positif. Orang tua juga begitu, bagus, pintar, hebat, seperti itu. Itu menghargai karyanya, menghargai orang lain. Kemudian kita aja anak-anak untuk menghargai teman-temannya. Nih lihat, Masya Allah bagus ya gitu. Atau ketika misalnya temennya mau maju, kemudian ayo anak-anak kita kasih tepuk. Itu dalam rangka menghargai orang lain. Itu penting. Nah, anak-anak kadang-kadang ada loh yang suka tuh kan jelek, gambarmu jelek, alah kamu nakal, alah. Nah, itu perlu diberitahu anak-anak bagaimana cara, misalnya kalau itu sebuah teguran yang baik, bagaimana menghargai orang lain. Itu sangat penting, dan orang-orang yang mampu menghargai orang lain pasti dia menjadi orang yang disukai. Menunjukkan rasa empati. Nah, ini perlu kita latih. Misalnya dalam kelas gitu ya, ada kan anak-anak yang kadang-kadang itu lupa nggak bawa bekal. Nah, kita ajari anak-anak itu untuk empati dengan misalnya, Mas, Mbak dia nggak bawa maem nih, Mbak dia nggak bawa maem, nggak bawa jajan nih. Siapa nih yang bawa maem? Kasihan loh, masa kita semuanya maem, dia nggak sendiri, yuk kita berbagi yuk misalnya. Itu kan menunjukkan rasa empati. Ada yang jatuh, ya Allah ayo ditolong. Itu perlu kita stimulasikan kepada anak-anak usia 4 sampai 5 tahun. Sehingga nggak seenaknya saja gitu. Kalau di rumah orang tak perlu tuh mengajari anak-anak berempati, misalnya ketika ayahnya capek banget baru datang, anak-anak mintanya, anak-anak kan nggak ngerti dia capek atau tidak kan, dia maunya terus gitu. Kita kasih tahu, Mas nanti ya ayah masih capek, mainnya nanti ya, ayah istirahat dulu sebentar saja. Kita ajak ngomong secara pelan-pelan gitu. Kalau anak-anak kadang kalau kemarin ke saya sama Mas Rafa tuh ini, Mas Rafa Bu Hati capek loh dari sana tadi. Kalau aku nggak ada capeknya Bu Hati, gitu. Ayo dong Bu Hati jangan capek gitu. Ketika pada saatnya misalnya kita harus membangun empati, ya kita kasih tahu anaknya, oh Bu Hati capek banget loh, habis ini nanti Bu Hati masih ngajar loh misalnya. Kita berikan alasan-alasan kognitifnya, ya, rasionalnya, agar anak kemudian merasakan oh capek. Kalau kemarin sih saya ini aja karena saya juga masih bisa ngikutin Mas Rafa, seneng aja ngikutin dia gitu. Jadi rasa empati perlu kita bangun. Untuk perilaku prososial yang usia 5 sampai 6 tahun itu bermain dengan teman sebaya. Jadi kalau anak-anak TKB dia sudah asik dengan teman-teman sebayanya, ya itu memang sudah seharusnya seperti itu. Jadi perlu difasilitasi anak-anak itu. Nah, memang hal itu perlu distimulasi, tidak ujuk-ujuk di usia 5 sampai 6 tahun. Di anak-anak sudah mulai bisa bermain, biarlah dia bermain dengan teman-temannya. Nah, ini perlu ada rasa teganya orang tua. Kadang-kadang orang tua merasa, aduh kasihan nanti kalau jatuh bagaimana, nanti kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, dan seterusnya itu ya. Yang paling penting sebenarnya adalah pengawasan. Orang tua memang harus memberikan pengawasan kepada anak-anak, tidak diculkan, benar-benar cul gitu ya. Kita perlu pelajari gitu, seberapa besar pengaruh teman-temannya itu ke anak kita, seberapa besar bahaya yang ada di sekitar lingkungan anak-anak kita, kan seperti itu ya. Jadi nanti misalnya kalau kita sudah pahami itu, kita sudah ngerti itu, kita sebenarnya cukup memantau anak-anak itu dari agak jauh aja gitu, dari kejauhan, tapi
kita benar-benar memang mengawasi sehingga kita tahu bahwa kalau misalnya ini berbahaya ya kita harus segera ambil anaknya, segera ini kan kepada anak-anaknya. Cuman pesan saya ya ayah bunda, janganlah apa ya hebohnya kita atau apa rasa tapnya kita itu loh, itu benar-benar diperlihatkan kepada anak-anak gitu. Cukup kita tenang aja, kita datang anaknya diambil misalnya seperti itu kalau memang itu berbahaya ketika bermain dengan teman-temannya. Jadi kalau sosialisasinya anak-anak kan antara usia 5 sampai 6 tahun misalnya dengan yang bawahnya mungkin berbeda. Kalau anak-anak yang mungkin masih usia-usia bawah bermain saja itu sepertinya bermain bersama-sama, tapi sebenarnya mereka bermain sendiri-sendiri, asik dengan mainannya yang ada dekatnya sendiri-sendiri, belum merupakan satu-satu kesatuan permainan, itu yang disebut dengan bermain soliter ya. Jadi nggak masalah, itu adalah sebuah tahapan yang memang akan dilalui oleh anak-anak. Jadi berikan fasilitas untuk bermain kepada anak-anak, apalagi kalau sekarang ini kan nggak seperti zaman masa kecil saya tentunya ketika anak-anak bermain gitu, karena memang cenderung rumah juga mungkin dua-duanya bekerja gitu ya, atau tempat main sekarang tidak sebanyak dulu, tidak seluas dulu. Kalau saya kan orang asli Karangjati, masa kecil saya ya di rumah saya yang sekarang itu di rumah ibu, ya di situ saya dari dulu gitu ya. Mainnya ya dulu misalnya kayak yang sekarang rumahnya Bu Dokter Dani, di situ dulu tempat main saya gitu, main kemah-kemahan, main bak sodor sampai di sawah-sawah itu dulu ada tebu, ada main sampai mana-mana gitu, temennya banyak dan itu aman-aman saja. Nah sekarang mungkin kan tidak seperti dulu, tapi tetap berikan ruang pada anak-anak itu untuk bermain. Kalau yang anak-anak deket dengan saya di sini silahkan main, diantar main ke tempat saya, monggo, nggak apa-apa kan di sini anak-anak kecil banyak. Tapi tentunya memang perlu pengawasan atau nitip, atau sebenarnya kalau anak-anak sudah usia-usia TKB gitu ya nggak apa-apa main di sini, misalnya Bu Muza anak saya main biar sama putra-putranya Bu Muza gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Biarkan anak-anak biar punya teman gitu, dan banyak nilai-nilai, banyak sesuatu yang dia bisa belajar dari bermain dengan teman sebayanya itu dalam stimulasi sosialisasi maupun stimulasi emosi. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Jadi kalau anaknya itu marah gitu ya, ketika misalnya kadang-kadang anak kalau dipukul marah kan, dia ngerti perasaan temannya itu gitu. Marah, sedih, misalnya nggak punya jajan, mau main A atau B, itu ngerti dan bisa merespon itu secara wajar, tidak sakarpe dewe gitu loh. Kalau usia 5 sampai 6 tahun mestinya seperti itu. Kalau anak-anak yang masih 3 tahun, 4 tahun, 4 lebih dikit yang kesini masih di kelompok bermain atau di TK, biasanya dia masih asik dengan dirinya sendiri dan belum mengetahui perasaan orang lain. Dia teriak-teriak, dia lari-lari mengganggu temennya, kalau dia nggak merasa bahwa itu adalah sebuah gangguan bagi temennya gitu ya. Nah ketika usia 5 sampai 6 tahun rasa-rasa itu sudah mulai dimiliki dan memang harus terus dilatih. Kemudian berbagi dengan orang lain. Nah ini kalau saya sering ya ke anak-anak dulu, kalau zaman sekarang kan ini ya nggak kayak Bahuti, Bu Yayu, pandemi ini kan nggak jualan ya ke anak-anak. Ketika jualan itu nilai-nilai edukasi biasanya diberikan itu sama Bu Yayu, Bu Bahuti atau Pak Imron secara praktis langsung gitu ya, agar anak-anak mau berbagi gitu. Seperti kemarin juga ketika di sekolah ya, anak-anak itu ada yang bawa jajan yang itulah pakai Astor dicolet, itulah apa namanya tuh. Itu kan banyak tuh isinya. Nah ada yang pengen gitu, ayo kita berbagi yuk gitu, kata Bu Ati, kita berbagi yuk. Bareng-bareng ya, dibagi ya gitu. Boleh Mas dibagi.
nggak apa-apa Bu Ati, padahal itu masih TKA kan. Nah kalau TKB apalagi sudah harus bisa berbagi. Biasanya Bati akan lihat nih anak yang agak-agak dalam tanda petik sulit untuk berbagi ini, Bu Ati ini biasanya Bu Ati bagi dong gitu. Sebenarnya untuk melatih saja. Nah ini perlu kita latih, tidak dibiarkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Jadi kalau misalnya ada ini adalah milik saya, miliknya temannya, itu minta izin, menghargai hak orang lain. Jadi kalau anak-anak tuh biasanya kayak ini, Bu Ati aku nggak bawa krayon, aku boleh pinjem Bu Ati, aku boleh pakai punya itu Bu Ati. Kan dia tahu bahwa itu bukan milik dia. Maka ketika dia mau pakai, hak dari yang memiliki barang itu adalah dimintai izin, misalnya seperti itu. Menghargai karya orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang lagi mengerjakan sesuatu ya nggak dirusakin, nggak diinjek-injek. Dulu pernah loh Bunda, ada anak itu yang temennya lagi enak-enak gambar, tahu-tahu dicoret-coret tuh gambarannya, atau tahu-tahu dirobek. Nah itu kan nggak menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian ibu guru atau orang tua yang bisa mencontohkan penghargaan itu dengan misalnya kita memberikan apresiasi. Wah bagus loh, wah rapi loh misalnya. Ininya warnanya cantik, Bu Ati suka misalnya. Itu adalah bentuk penghargaan kita kepada orang lain, dan itu sangat penting, itu sangat perlu kita berikan untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Selanjutnya adalah menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika misalnya ada satu permasalahan antar anak, kadang kan mungkin tukaran karena berantem gitu ya, karena barangnya diambil gitu. Biasanya kan kadang-kadang ada anak tuh yang suka mendamaikan, nggak boleh seperti itu menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri dengan cara-cara, makanya bermain dengan teman-temannya itu sebenarnya adalah sarana untuk praktek langsung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan orang lain, permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian bersikap kooperatif dengan teman. Jadi misalnya ketika bermain perosotan tuh kan banyak tuh temennya gitu kan. Ketika dia pengen cepet-cepet ikut naik, terus ada temennya yang lain yang juga pengen, dia ya udah deh aku main yang lain gitu misalnya. Ya udah gantian. Misalnya seperti itu, nggak menangi dewe gitu loh, tapi kooperatif, atau misalnya berbagi, ada yang di sana dengan idenya sendiri, inisiatif sendiri gitu. Atau misalnya dalam kelas itu ada berbagai macam mainan, ketika dia bermain bersama-sama, itu kan biasanya nanti akan ada tuh interaksi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ketika bikin main balok-balok mainan gitu kan, itu pasti akan ada latihan untuk menekan egonya masing-masing, sehingga pada akhirnya mereka bisa bekerja sama karena memiliki rasa ini tadi kooperatif dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Tidak semua harus saya gitu, keinginan saya. Tidak seperti itu. Menunjukkan sikap toleran. Jadi itu tadi ya mirip-mirip lah, nggak semuanya harus kita. Nah, kalau sikap toleran termasuk dalam toleransi dengan pemeluk agama lain, kita juga perlu ajarkan kepada anak-anak
kalau ini bukan berarti kemudian campur aduk ya, tetap lakum dinukum waliyadin gitu loh. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita perlu tanamkan benar-benar kepada anak-anak sehingga nggak nyampur aduk gitu. Tapi kita tetap menghormati, kita menghargai anak-anak yang beragama lain. Saya dulu masa kecil saya di sini kan kalau dulu ketika rumahnya Bu Supin ya, sebelahnya lapangan itu sebelum Bu Supin masuk Islam, sekarang kan masuk Islam ya. Dulu ketika putra-putranya masih kecil, itu kan putra-putranya agamanya non Islam ya, Nasrani. Nah itu saya bermain biasa, bermain bersama mereka gitu. Waktunya sholat ya saya sholat, dipanggil ibu untuk sholat gitu kan. Mereka ke gereja, kalau minggu silakan ke gereja, nggak ada masalah gitu. Kita tetap bermain bersama, agamaku, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tetap memiliki rasa toleransi dan itu terbangun sampai dewasa gitu. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang beragama lain, atau bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang memiliki opini-opini atau mungkin paham-paham yang berbeda dengan kita. Kita lebih terbuka, kita lebih bisa menerima hal-hal yang berbeda. Nggak semua orang itu pasti sama kan dengan kita, pasti ada sesuatu yang orang itu nggak mungkin diseragamkan, berbeda-beda itu sudah sebuah sunatullah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dengan baik, itu penting sejak dini ditanamkan. Tapi sekali lagi bukan kemudian talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Islam sangat mengatur itu kan ayah bunda ya, bagaimana seseorang itu harus menghormati orang lain gitu. Walaupun berbeda agamanya, Rasulullah sangat mencontohkan itu. Kemudian mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, ini sangat-sangat penting ya, sehingga anak itu bisa berekspresi secara wajar. Jadi bagaimana senang, bagaimana sedih, bagaimana takut, bagaimana marah, bagaimana kesal, itu tahu bagaimana mengekspresikan, bukan ketika sedih malah tertawa-tawa, ketika nggak pas itu. Juga yang juga sangat penting bisa mengekspresikan itu secara wajar, mengekspresikan sesuai kondisinya dan dapat mengekspresikan dengan wajar, sehingga kalau anak marah teriak-teriak ya harus kita latih agar tidak marahnya tidak seperti itu. Banting-banting ya harus kita latih agar marahnya tidak seperti itu. Mukul-mukul kepada orang tua ya harus kita latih. Kalau misalnya sedih menangis, ya nggak apa-apa, orang sedih menangis itu bukan ojo nangis loh. Orang nangis kok nggak boleh, itu ekspresi sedih ya. Cuman yang jangan adalah berlarut-larut, kan seperti nangis nggak berhenti-berhenti. Itu ya dilatih ya agar frekuensinya semakin dikurangi. Kemudian mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Nah ini sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak. Misalnya ketika kita di Jawa kan orang makan misalnya ojo kecap gitu ya. Padahal di negara lain itu yang justru makan dengan kecap. Di negara mana itu ya, Batik lupa. Makan dengan kecap itu justru sebuah penghargaan kepada orang yang menyajikan makanan kepada kita, karena kecap itu adalah tanda seseorang itu merasakan wow nikmat yang kita makan. Tapi kan kalau di budaya kita kecap juga sopan lah, maem dengan itu kan. Nah itu terkait dengan tata krama kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan tata krama di sini. Dengan bu gurunya ya nggak kowe-kowe, nggak kamu-kamu, dengan ayah bundanya juga begitu gitu kan. Kita ajari kalau kita orang Jawa bahasa-bahasa halus terutama pada kata kerja ya. Dahar, ibu sare, bapak tindak kan kayak gitu-gitu kan. Itu kan dikromo inggilkan. Nah, jadi kita perlu menangkap simbol-simbol dalam tata krama sesuai dengan nilai sosial budaya kita. Kak, misalnya kalau kita kan misalnya melewati orang tua kan
nyuwun sewu itu kan mesti pakai ndungkrung ya, tangannya diginikan. Itu adalah satu bentuk tata krama yang diajarkan kepada kita. Tidak naik-naik di meja ketika ada orang tua ada di situ, naik-naik di meja misalnya kan. Nah itu perlu kita ini kan. Tapi juga kita memang perlu hati-hati ke anak-anak itu karena masa anak-anak itu kan masa ini ya. Nah ini kita lihat betul gitu loh, kapan saatnya kita benar-benar oh ini nggak sopan banget dengan ini. Kalau anak-anak kan misalnya saya ngajar anak-anak lari-lari di depan saya nggak masalah gitu loh. Tetapi kemudian ketika saya ngajar sama temennya, dia melewati tengah antara saya dan temennya ya pasti saya tegur gitu. Itu kan nggak sopan toh, nggak sopan. Nah, tata krama sopan santun perlu kita ini kan. Murid kepada guru itu perlu ditanamkan bagaimana ini kalau misalnya masa tidak pandemi kan salaman menyalami gurunya. Kalau sekarang misalnya ada yang memang benar-benar menghindari untuk tidak salaman, kita ajarkan untuk menangkupkan tangan. Assalamualaikum Bu Guru, misalnya Assalamualaikum Bu Ati. Nah, itu kan sopan santun, tata krama, senyum, gak cemburut aja, gak jutek aja. Ini perlu diajarkan. Cara ngomong, cara bersikap yang terkait dengan tata cara, tata krama, sopan santun yang sesuai dengan budaya kita. Kalau di sini kita berbudaya Jawa ya, itu banyak budaya-budaya Jawa itu yang kita memang perlu ini kan kepada anak-anak, diperhatikan ke anak-anak untuk diajarkan itu sejak dini. Saya sadar sedih kalau melihat anak-anak itu sama orang tuanya berkowe-kowe, berkamu-kamu, langsung aja diajari, Mbak masak sama, kalau saya biasanya gitu, oh masak sama Bu Ati kamu, Bu Ati gitu ya, Bu Ati ngerjakan apa? Kalau saya langsung saya betulkan, Bu Ati kamu ngerjakan apa tuh Bu Ati? Ojo kamu tondo, Bu Ati lagi ngerjakan apa? Jadi langsung dikasih solusi yang benar seperti apa. Nah itu ayah bunda tentang perilaku sosial. Jadi ini sudah merupakan pembahasan terakhir dari capaian perkembangan sosial emosional anak usia 4 sampai 6 tahun. Insya Allah nanti di kelas parenting kita akan kita lanjutkan pada capaian-capaian perkembangan anak yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini benar-benar kita berupaya, berusaha agar standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini bisa tercapai sebelum anak-anak masuk usia SD. Demikian ayah bunda yang saya hormati, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.